Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua cara untuk melakukan analisis data dengan menggunakan metode error correction model. Nah, di dalam contoh analisis data dengan menggunakan error correction model, kita akan menggunakan satu kasus, yaitu suatu penelitian dilakukan dengan mengambil judul pengaruh NOM dan FDR terhadap NPF Bank Umum Syariah tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut akan dilakukan analisis dengan menggunakan error correction model. Data yang kita gunakan ini nanti dari judul itu akan terbagi menjadi X1, X2, dan Y. X1 adalah NOM, X2 adalah FDR, dan Y adalah NPF. Nah, di dalam kita melakukan analisis data, kita nanti akan memiliki data NPF yang diukur dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Jadi datanya nanti sampai 2021. Kemudian dia merupakan data yang dikumpulkan dengan frekuensi bulanan. Jadi data yang kita miliki nanti dikumpulkan dengan frekuensi bulanan. Data yang ada dapat dilihat di bagian data pertemuan 6 untuk ECM. Di sana sudah disediakan dari tahun 2019 M01. M01 berarti bulan pertama sampai dengan 2021 M12. Nah, untuk kita melakukan analisis, kita copy dulu datanya mulai dari NPF, FDR sampai dengan NOM. Kita klik di NPF, kita shift, Ctrl shift, panah kanan, panah bawah. Kita copy, kemudian kita masuk ke Fuse. Di Fuse pertama kali kita membuka, kita pilih create a new Fuse work file. Kemudian work file structure tipenya adalah date regular frequency. Kemudian frekuensinya adalah bulanan karena data yang kita analisis merupakan jenis data bulanan, dan start date-nya 2019 sampai dengan 2021. Kemudian dari sini kita dapatkan informasi bahwa data yang akan kita masukkan nanti sejumlah 36 observasi atau sebanyak 36 data. 36 data itu maksudnya jumlah sampelnya atau observasinya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke analisis, kita masukkan dulu datanya, pilih quick, kemudian empty group, dan pastikan posisi data kita atau variabel kita, kursor kita ada di paling atas. Taruh di paling atas karena tadi kita copy plus namanya. Kemudian kita sampai kepada datanya sudah kita copy, ada NPF, FDR, dan NOM. Nah, kemudian kita lihat kembali di sini langkah-langkah pengujiannya. Jadi, langkah-langkah pengujiannya yang pertama kita akan melakukan pengujian statistik deskriptif, kemudian uji multikolinearitas, uji stasionaritas, uji kointegrasi, uji model jangka pendek. Di model jangka pendek kita akan melakukan uji asumsi klasik mulai dari uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Baru kita lanjutkan dengan model jangka panjang. Baik, kita mulai langkah yang pertama dengan uji statistik deskriptif atau menampilkan hasil statistik deskriptifnya. Caranya teman-teman klik view, pilih descriptive stat, dan pilih common sample. Ini adalah hasil statistik deskriptifnya. Kita freeze, kita name _1 deskriptif. Kemudian setelah kita sampai di statistik deskriptif, kita lanjut ke uji selanjutnya, yaitu
uji multikolinearitas. Teman-teman lanjut klik view, covariance analysis, kemudian pilih di bagian correlation, covariance-nya kita hilangkan, layout-nya kita pilih yang single table. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini adalah hasil untuk hasil untuk uji multikolinearitasnya. Kita freeze, kita name underscores 2 multiko. Nah, setelah diuji multiko ini, kita akan membaca hasilnya, gitu ya. Jadi di uji multiko ini kita akan melihat hasil korelasi antar variabel X-nya. Pada penelitian ini variabel X kita adalah FDR dan NOM. Maka teman-teman harus melihat berapa korelasi antara FDR dan NOM-nya. Di sini korelasinya adalah min 0,277, maka pada saat kita melakukan uji multikolinearitas, negatifnya kita hilangkan dan kita dapatkan nilai korelasi antara NOM dan FDR sebesar 0,277 kurang dari 0,8, dan kita simpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model. Hari ini dikarenakan korelasinya kurang dari 0,8. Sampai di sini karena uji multikolinearitas telah terpenuhi, maka kita bisa melakukan lanjut ke uji selanjutnya, yaitu uji stasionaritas. Kita kembali ke FUS kita, boleh kita tutup di bagian ini, kita delete United, yes. Nah, kita masuk ke uji selanjutnya, yaitu uji stasionaritas. Uji stasionaritas kita mulai dari variabel yang paling atas. Di sini ada FDR. Silakan klik 2 kali di FDR, klik. Kemudian kita akan melakukan uji stasionaritas. Uji stasionaritas ada di pilihan menu view, kemudian pilih di unit root test. Dalam melakukan uji stasionaritas, pertama kali yang kita lakukan adalah kita melakukan test for unit root in level. Jadi paling atas kita lakukan di bagian level. Kemudian nanti lanjut ke first difference apabila level tidak terpenuhi, dan lanjut ke second difference apabila first difference tidak terpenuhi. Baik, kita lanjutkan test for unit root in-nya level, kemudian kita klik OK. Ini adalah hasilnya, kita freeze terlebih dahulu, freeze name underscore 3 FDRL, L untuk level. Nah, bagaimana cara membaca hasilnya? Kita baca sama-sama. Jadi ini adalah hasil untuk hasil yang sudah kita dapatkan dari uji stasionaritas. Dari hasil itu kita bisa membuat H0 dan H1, di mana H0-nya adalah FDR tidak stasioner pada tingkat level, dan satunya adalah FDR stasioner pada tingkat level. Penyebutan tingkat level ini didasarkan pada hipotesis 0 yang ada di sini, yang ada di dalam null hipotesis hasil uji stasionaritas itu yang menyebutkan dia FDR. Kalau dia FDR berarti dia tingkatnya adalah level. Kalau nanti simbolnya berbeda, berarti nanti kita lihat dia berbedanya di mana, seperti itu. Jadi kalau dia FDR berarti tingkatnya level. Nah, untuk uji stasionaritas yang teman-teman lihat adalah di bagian probability atau prob dan T statistiknya. Boleh menggunakan T statistik atau boleh menggunakan probabilitas. Nah, untuk memudahkan saya lebih suka memang menggunakan probabilitas karena dia lebih mudah dalam pengambilan kesimpulannya. Dari hasil ini kita tahu bahwa FDR memiliki nilai ADF test sebesar 0,9363, lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan FDR tidak stasioner pada tingkat level.
FDR tidak stasioner pada tingkat level, maka kita akan melanjutkan uji stasioneritas kita pada tingkat first difference atau diferensi orde 1. Caranya adalah kita kembali ke eViews, teman-teman klik view, unit root test, kita pilih test for unit root in-nya adalah di first difference. Kemudian kita klik OK. Hasilnya adalah seperti ini, kita freeze dulu, kemudian kita name underscore 3 FDR F untuk first, L untuk level, F untuk first gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Hasil pengujian tadi kita dapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian dari hasil ini kita bisa membuat H0 dan H1-nya. H0 ini didasarkan pada null hipotesis yang ada di dalam uji stasioneritas, di mana disebutkan di situ variabelnya adalah DFDR. DFDR menunjukkan bahwa kita melakukan pengujian FDR pada tingkat first difference. Nah, dari hasil itu kita bisa buat suatu bentuk hipotesisnya H0, FDR tidak stasioner pada tingkat first difference, dan H1-nya FDR stasioner pada tingkat first difference. Kemudian untuk melakukan pengujiannya kita bisa lihat nilai T statistik atau nilai probabilitasnya. Di situ didapatkan bahwa DFDR memiliki nilai probabilitas ADF test sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Maka kita tolak H0 dan kita simpulkan bahwa FDR stasioner pada tingkat first difference. Berhubung FDR sudah stasioner, maka kita bisa berhenti untuk uji stasioneritas untuk FDR dan berpindah kepada variabel yang lain. Baik, ini sudah FDR kita tutup. Kita lanjut ke norm dengan cara yang sama, klik 2 kali, view, unit root test. Pertama kali berarti level, kita klik OK. Kemudian kita freeze, name underscore 3, norm L, L untuk level. Kita tutup. Kemudian kita lanjut ke pembacaannya. Sama dengan sebelumnya, kita lihat di null hipotesis. Null hipotesisnya dia menggunakan norm saja, berarti kita melakukan pengujian stasioneritas pada tingkat level. Kemudian ada T statistik dan probabilitasnya untuk memutuskan apa yang akan kita pilih dari hipotesis yang disebutkan. Dari hipotesis itu atau dari nilai itu kita dapatkan norm memiliki nilai probabilitas ADF test sebesar 0,1957 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan norm tidak stasioner pada tingkat level. Karena dia tidak stasioner pada tingkat level, maka kita bisa lanjutkan uji kita pada tingkat first difference. Kita lanjut di eViews-nya. Klik view, unit root test, kita pilih first difference, kemudian kita klik OK. Kita freeze, kita name underscore 3 norm F, F untuk first difference. Dan bisa kita tutup, kita baca hasilnya. Sama dengan sebelumnya, kita cek di null hipotesis. Di null hipotesis dia di situ dituliskan denom. Karena dituliskan denom berarti variabel yang kita uji stasioneritasnya adalah pada tingkat first difference. Kemudian untuk melakukan pengujiannya kita bisa lihat T statistik dan probabilitasnya. Kemudian dari hasil itu kita dapatkan denom memiliki nilai probabilitas ADF test sebesar 0,002 kurang dari 0,05. Maka tolak H0 dan kita simpulkan norm stasioner pada tingkat first difference. Seperti itu. Karena sudah stasioner pada tingkat first difference, kita bisa mengakhiri uji stasioneritas untuk norm untuk kita lanjutkan pada variabel selanjutnya. Kita tutup norm karena sudah selesai. Kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu NPF. Klik 2 kali pada NPF. Kemudian kita view, unit root test, kita pilih level. Kemudian kita klik OK.
Nah, dari sini kita freeze terlebih dahulu, kita name underscore 3 NPF NPF L untuk level. Kita tutup, kita baca hasilnya. Teman-teman bisa baca dari sini. Nah, di sini yang kita lihat adalah bagian NPF-nya. Di bagian null hipotesis, di situ tertulis adalah NPF. Kalau tertulis NPF berarti kita melakukan uji stasionaritas pada tingkat level. Jadi hipotesisnya seperti itu, dan untuk mengambil kesimpulannya kita dasarkan pada nilai T statistik dan probabilitasnya. Dari nilai tersebut NPF memiliki, dari hasil tersebut gitu ya, NPF memiliki nilai probabilitas ADF test sebesar 0,9722, lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan bahwa NPF tidak stasioner pada tingkat level. Karena dia tidak stasioner pada tingkat level, kita bisa melakukan pengujiannya pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu force difference. Kita cek di bagian force difference, teman-teman klik view, unit root test, kemudian kita pilih force difference, kemudian kita pilih OK. Nah, di hasil ini kita freeze, kita name, kemudian underscore 3 NPFF, F untuk force difference. Nah, hasil ini menunjukkan apa? Kita lihat di PPT-nya. Jadi karena di null hipotesis tertulis DNPF, maka kita melakukan uji stasioner ini pada tingkat force difference. Kemudian untuk menentukan kesimpulan apa yang kita dapatkan, kita dasarkan pada nilai T statistik dan nilai probabilitasnya. Nah, DNPF memiliki nilai probabilitas ADF test sebesar 0,00 kurang dari 0,05, maka kita tolak H0 dan kita simpulkan bahwa NPF stasioner pada tingkat force difference. Nah, dalam kasus ini kita sudah mendapatkan 3 buah variabel yang telah stasioner pada tingkat force difference, maka kita bisa lanjutkan ujinya pada uji kointegrasi. Nah, sebelum ke uji kointegrasi, kita uji stasioneritasnya. Pada saat nanti teman-teman membuat laporan, tidak harus dituliskan dalam bentuk satu persatu seperti itu, tapi bisa dibuat dalam bentuk tabel seperti ini untuk memudahkan di dalam proses untuk menganalisisnya. Sehingga tidak harus tabelnya satu persatu kita tuliskan, tapi teman-teman bisa membuat rangkumannya dalam bentuk seperti ini. Kemudian saya lanjutkan, setelah uji stasioneritas selesai, kita nanti akan melanjutkan uji kita adalah uji kointegrasi. Di dalam uji kointegrasi ini nanti kita akan menggunakan variabelnya adalah EC atau error correction. EC itu error correction kayaknya. Kita lanjut di Fuse dulu sebelum nanti kita ke sana. Caranya adalah kita akan membuat terlebih dahulu model untuk jangka panjangnya. Kemudian dari model jangka panjang kita akan mendapatkan errornya. Dari error itu kita uji stasioneritasnya. Jika dia stasioner maka terdapat kointegrasi, jika dia tidak stasioner maka tidak terdapat kointegrasi. Inilah yang kita sebut sebagai uji kointegrasi Egel-Granger, meskipun nanti ada uji kointegrasi yang lain. Baik, tidak perlu berlama-lama gitu ya. Saya klik, kita pilih estimate equation, kita masukkan model untuk jangka panjangnya. Model untuk jangka panjangnya kita tuliskan dengan format Y spasi C spasi X1 spasi X2, di mana Y-nya adalah NPF spasi C spasi norm spasi FDR. Kemudian kita klik OK. Ini yang disebut sebagai model jangka panjang, kita name M panjang. Jadi model jangka panjang. Kemudian kita freeze terlebih dahulu. Kalau urutan nomornya kan nomor 7 ya. Kalau urutan 7 M panjang. Karena nanti di nomor 5 di nomor 4 ada kointegrasi, nomor 5 ada uji asumsi klasik, nomor 6 model jangka pendek ya. Nah, di model jangka panjang ini kita tutup terlebih dahulu, nanti penjelasannya di akhir. Kemudian di model jangka panjang ini kita akan membuat satu nilai yang disebut sebagai error.
EC, kita pilihnya di bagian proc, kemudian make residual series, ordinary name-nya adalah EC. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di EC ini yang akan kita uji stasionaritasnya pada tingkat level. Caranya adalah klik view, unit root test, kemudian kita pilih bagian level. Jadi uji kointegrasi dilakukan pada EC dengan melakukan uji stasionaritas pada tingkat level. Kemudian kalau sudah, kita klik OK, kemudian kita dapatkan hasil sebagai berikut. Kita freeze, kita name, kita kasih namanya underscore 4 kointegrasi. Kalau sudah, kita baca hasil dari kointegrasi ini. Nah, di dalam uji kointegrasi itu biasanya kita akan menggunakan H0 dan H1-nya adalah karena kita menggunakan ujinya stasionaritas, maka H0-nya adalah EC tidak stasioner pada tingkat level dan H1-nya adalah EC stasioner pada tingkat level. Nah, kemudian jika hasil pengujian gagal tolak H0 disimpulkan bahwa EC tidak stasioner pada tingkat level, yang artinya tidak terjadi kointegrasi dan analisis data dengan ECM tidak dapat dilanjutkan. Jika hasil pengujian gagal tolak H0 disimpulkan bahwa EC stasioner pada tingkat level, yang artinya terjadi kointegrasi dan analisis dengan ECM dapat dilanjutkan. Saya tambahkan saja di sini, di bagian sini saya tambahkan tidak terjadi kointegrasi. Jadi seperti ini. Lanjutkan ya. Oke. Jadi jika kita gagal tolak H0 berarti dia tidak stasioner, tidak terjadi kointegrasi. Kalau dia gagal tolak tolak H0 maka dia stasioner dan terjadi kointegrasi. Hasil pengujiannya tadi teman-teman harus lihat dulu di bagian null hipotesis. Kalau dia EC berarti dia mengarah kepada uji stasionaritas untuk uji kointegrasi. Kemudian untuk penentuan kesimpulannya kita dasarkan pada nilai T statistik dan probabilitasnya. EC gitu ya, memiliki nilai probabilitas ADF test sebesar 0,0178 kurang dari 0,05, maka kita tolak H0 dan kita simpulkan bahwa EC stasioner pada tingkat level. Berdasarkan hasil pengujian ini ya, kita simpulkan bahwa terjadi kointegrasi. Kalau kita terjadi kointegrasi, maka teman-teman bisa melanjutkan uji di sini dengan menggunakan ECM seperti itu. Di ini ini jadi sudah selesai, kita freeze terlebih dahulu, kita name underscore sudah ya, maaf kok saya lupa ya, sudah ya, itu ada sudah ya kointegrasi. Berarti kita sudah selesai di EC dan model jangka panjang, kita menuju ke model jangka pendek. Jadi di model jangka pendek ini nanti kita akan melakukan beberapa uji, mulai dari uji asumsi klasik, kemudian ada uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Kita mulai dari model jangka pendek. Nah, untuk membuat model jangka pendek, teman-teman klik quick, kemudian estimate equation, kita ketikkan variabelnya di sini. Karena model jangka pendek berarti kita menggunakan data diferensi orde 1, yaitu ada huruf D di depannya. Jangan gunakan spasi untuk memisahkan D dengan variabel di depannya gitu ya. Jadi D, saya buat besar aja, D kurung buka, NPF kurung tutup spasi C, spasi D kurung buka nom, D kurung buka FDR, EC min 1, ada EC min 1-nya. Kalau sudah, kita klik OK, gitu ya. Ini adalah hasil, kita name, M untuk panjang, pendek ya, pendek, kemudian kita freeze untuk
membuat nomor 6-nya, outputnya 6M pendek. Nah, setelah selesai, kita sudah selesai membuat modelnya. Di sini sudah ada model nomor 6 M pendek, nomor 7 adalah M panjang. Kemudian kita lanjutkan dengan uji asumsi klasik. Di uji asumsi klasik ini kita berlakukan untuk model jangka pendek. Jadi uji asumsi klasik di M pendek ya, equationnya di M pendek, bukan di M panjang. Uji asumsi klasik kita mulai dari uji yang pertama, uji normalitas. Teman-teman klik view, residual diagnostic, histogram normality test. Kemudian ini adalah hasilnya, kita freeze, kita name underscore 5 normalitas. Sudah, kita cek hasilnya. Oke, di uji normalitas H0 H1-nya residual berdistribusi normal, H1-nya residual tidak berdistribusi normal. Nilai yang kita lihat adalah di Jarque-Bera dan nilai probability-nya, jadi kita lebih gampang mungkin pakai probability ya. Nah, nilai probabilitasnya adalah 0,232 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Kita lanjutkan uji selanjutnya, uji apa dulu? Hetero boleh, auto boleh. Kita coba, tadi uji saya apa ya? Coba saya cek ya. Saya lupa. Oh, auto dulu. Sebenarnya uji auto, hetero dan ini boleh tidak urut, nggak apa-apa. Residual diagnostik, oh ya lupa. Uji autokorelasi, teman-teman klik view, residual diagnostik, kemudian serial correlation LM test, luck to include-nya 2, kemudian kita klik OK. Ini adalah hasil uji autokorelasi. Kita klik freeze, kita name underscore 5 auto. Nah, kalau sudah kita baca hasilnya, teman-teman buka hasilnya, uji autokorelasi, H0-nya tidak terjadi autokorelasi dan H1-nya terjadi autokorelasi. Pada uji autokorelasi sama dengan yang ada di uji normalitas, yang kita inginkan adalah tidak terjadi autokorelasi. Kalau di normalitas tadi yang kita inginkan adalah distribusinya normal, kalau di autokorelasi yang kita inginkan adalah tidak terjadi autokorelasi. Bagian yang dibaca adalah bagian OBSR square, dan yang paling gampang kita baca itu adalah di bagian probabilitas chi-square-nya. Baik, dari situ nilai probabilitas dari OBSR square sebesar 0,982, saya bulatkan ke depan ya, lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan tidak terjadi autokorelasi, yang artinya uji autokorelasinya terpenuhi. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan uji selanjutnya, ada klik view, residual diagnostik, kita pilih heteroskedasticity test untuk uji heteroskedasticitas. Di sini banyak sekali tes tipenya, teman-teman boleh pilih Bruce Pagan, Harvey, Glatzer, Arch, dan lain-lain. Kita pilih yang Bruce Pagan aja, yang paling atas gitu ya. Teman-teman klik OK. Baik, kita freeze, kita name underscore berapa? 5 hetero. Kita pakai nomornya agak double biar nanti kita tetap urut. Nanti takutnya kalau kita pakai lebih dari 12 nanti ke atas gitu ya. Kita tutup. Kita baca hasilnya. Jadi uji heteroskedasticitas, H0-nya tidak terjadi heteroskedasticitas dan H1-nya terjadi heteroskedasticitas. Sama dengan yang ada di autokorelasi, yang dilihat adalah di bagian OBSR square, di bagian probabilitas dari chi-square-nya. Di sana didapatkan nilai probabilitas dari OBSR square sebesar 0,466, lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan tidak terjadi heteroskedasticitas. Maka di uji asumsi klasiknya, mulai dari normalitas, hetero, dan auto sudah terpenuhi semua, sehingga kalau nanti kita buat laporan jauh lebih pas, lebih gampang gitu ya. Selesai di uji ini, kita nanti akan baca hasil hasil model jangka pendek dan model jangka panjang. Setelah itu berarti kita save terlebih dahulu data kita pakai pertemuan 6 ECF.
Baik, single double terserah, boleh single boleh double. Baik, selesai di Fuse, kita lanjut dibaca di bagian PowerPoint-nya. Nah, di model jangka pendek ini nanti yang sudah teman-teman dapatkan, kita akan melakukan beberapa uji. Yang pertama adalah model jangka pendek itu sendiri, kemudian yang kedua adalah uji T-nya, yang ketiga uji F-nya, dan yang terakhir adalah koefisien determinasi. Untuk uji model jangka pendeknya, kita akan buat modelnya. Di model ini nanti di sini memang tidak saya jabarkan bagaimana pengaruh antara satu variabelnya, dia bagaimananya. Itu nanti akan kita jabarkan di tugas yang harus teman-teman tulis untuk teman-teman kelompok non kelompok 3 dan 4. Jadi nanti di laporannya harus ditulis detail bahwa bagaimana sih hasilnya itu. Karena yang biasanya kita lebih banyak untuk tulis di sana yang bagian itunya, gitu ya. Baik. Nah, di sini model jangka pendeknya yang teman-teman bisa perhatikan, nanti teman-teman yang dilihat adalah di bagian koefisiennya ini. Dari koefisien ini kita bisa tulis modelnya adalah D NPFT sama dengan min 0,011 min 0,039 kali D nom T plus 0,043 kali DFDRT min 0,415 kali ECT min 1 plus UT, gitu ya. Di sini ECT min 1, ini kan min 1. Kemudian uji T-nya, H0 H1-nya seperti ini. Kemudian uji T-nya nanti teman-teman lihat di bagian probabilitasnya. 0,7640 lebih besar dari 0,05, maka kita gagal tolak H0, denom tidak berpengaruh signifikan terhadap DNPF. Kemudian selanjutnya ada uji T untuk FDR. Di FDR kita lihat di bagian probabilitasnya. Nilai probabilitasnya 0,009 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan DFDR berpengaruh signifikan terhadap NPF. Kemudian selanjutnya ada EC-1. Di EC-1 saya kok hilang ya? Nanti saya tambahkan ya. Coba saya tambahkan langsung saja. Nanti hilang ya. Enggak apa-apa wis. Sudah, nanti ditambahkan sendiri ya. Di situ ada H0-nya EC-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap DNPF dan seterusnya. Hasil itu menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari EC-1 sebesar 0,03 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan EC-1 berpengaruh signifikan terhadap DNPF. Nah, nilai dari koefisien error correction term-nya itu biasanya di antara min 1 sampai 0. Jadi pokoknya dia negatif lah. Lebih kurang dari min 1, biasanya 0 sampai dengan min 1. Jadi nilainya memang negatif. Terkait dengan bagaimana cara membacanya itu saya masih belum ketemu ya. Jadi di EC-1 itu dia sebenarnya bisa menunjukkan seberapa cepat penyesuaian yang dilakukan dari jangka pendek menuju jangka panjang. Jadi penyesuaiannya itu dilihat dari nilai EC-1-nya. Seingat saya seperti itu. Kemudian karena di sini dia kurang dari 0,05 berarti memang betul kointegrasi di dalam model ini berpengaruh dan dia mampu menjadi menyesuaikan ke jangka panjangnya. Kemudian uji F-nya dilihat dari probabilitas F statistik 0,0508 lebih besar dari 0,05. Gagal tolak H0 disimpulkan bahwa denom, DFDR dan EC-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap DNPF secara simultan. Kemudian koefisien determinasinya di situ 0,219 atau 21,9% yang menunjukkan bahwa denom, DFDR dan EC-1 mampu menjelaskan DNPF sebesar 21,9%, sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Selesai di model jangka pendek, kita lanjut ke model jangka panjang gitu ya. Di model jangka panjang kita akan melakukan membuat model jangka panjangnya, uji T, uji F dan koefisien determinasi. Di modelnya kita dasarkan pada nilai koefisien. Jadi NPFT sama dengan min 2,033 plus 0,136 kali nom T plus 0,065 kali FDRT plus EC
T. Di sini kita pakai simbol EC karena yang kita pakai di model jangka pendek tadi adalah EC. Pendefinisiannya nanti saya buatkan dalam bentuk uraian tugas untuk teman-teman kelompok non kelompok 3 dan 4 saja, biar nanti teman-teman bisa saling belajar di sana. Kemudian kita lakukan model jangka panjang dari uji T-nya. Dilihat nomnya 0,0869 lebih besar dari 0,05. Gagal tolahan 0, nom tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Kemudian kalau FDR-nya dia berpengaruh karena probabilitasnya kurang dari 0,05. Nanti dibaca ya sambil ya. Kemudian kalau uji F-nya secara bersama-sama dia berpengaruh karena probabilitasnya 0,00 kurang dari 0,05. Kemudian untuk koefisien determinasinya kita dapatkan nilai R square-nya adalah 0,664 atau 66,4% yang menunjukkan bahwa nom dan FDR mampu menjelaskan NPF sebesar 66,4% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Baik, agak panjang gitu ya. Sekian dari saya untuk video kita kali ini terkait dengan contoh ECM. Semoga kelompok 3 dan kelompok 4 bisa menjelaskan dengan baik model ini dan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semuanya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.